seharusnya para ulama salaf, ya, para ulama secara umum mereka bahagia. Karena apa? Karena mereka telah melakukan ibadah yang sangat banyak di bulan Ramadan. Ya. Namun justru mereka malah takut, malah mereka bersedih ketika amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnul dzan, kita berbaik sangka kepada para ulama bahwasanya mereka beramal itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka insyaallah beramal ikhlas. Ya. Namun mereka masih takut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang ini, para ulama ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Para ulama, ya, mereka sudah beribadah kepada Allah. Dia sudah memberikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ibadah. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak Allah. Namun apa? Diiringi dengan takut kepada Allah Subhanahu. Takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini diturunkan, maka istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Kata Aisyah, ya, apakah yang takut ini ahumul ladina yasrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah, wahai Rasulullah SAW, apakah orang-orang yang takut pada ayat ini adalah orang-orang yang suka minum-minuman khamar, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, atau orang-orang yang mencuri? Apakah itu yang orang yang takut kepada Allah itu? Maka kata Rasulullah SAW, la ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang takut pada ayat ini bukan orang yang minum khamr, mabuk-mabukan, pencuri, bukan. Walakinnahum alladhina yasumun, akan tetapi mereka yang takut ini adalah orang-orang yang banyak puasa, orang yang sholat, dan orang-orang yang bersedekah. Itulah mereka yang takut. Wahum yakhafun, mereka takut jangan-jangan amal mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Jadi begini saudara, takut. Tidak, dia merasa aman. Begitu selesai Ramadan, selesai pula amal-amalnya. Nah, sudah kemarin Al-Quran 10 kali kita hafal. Tabungan seperti sekarang tidak usah kita ngaji lagi, tidak usah kita baca Al-Quran. Nah, sudah kita puasa sebulan, tidak usah sudah kita puasa sekarang. Nah, sudah banyak kita sedekah di Ramadan kemarin, sekarang sudah tidak usah kita sedekah. Ya. Sebagian orang mencukupkan dirinya dengan apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan, seolah-olah mereka itu tahu kalau amalan mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama tidak. Justru mereka saking takutnya, maka mereka teruskan amal ibadah mereka ini setelah Ramadan.
bukan berhenti dengan habisnya Ramadan. Jadi apa saja dari amal-amal ibadah yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan, maka kita teruskan setelah Ramadan itu. Paling tidak bertahan. Kalau tidak bisa kita lakukan sebagaimana di bulan Ramadan, ya kita bertahan. Kita berpuasa ya di bulan Ramadan penuh. Maka setelah Ramadan ini ya kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakannya. Ya. Yang belum sudah ada kesempatan lagi sudah menghabis Syawal. Ya kan? Berarti apa? Berarti dia tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh. Kemudian kita sholat tarawih, Masya Allah semangat di bulan Ramadan 11 rakaat atau mungkin juga ada yang sampai 23 ya. Nah sekarang setelah Ramadan lanjutkan, pertahankan itu ya. Kalau tidak bisa 11 rakaat, ya paling tidak dia lakukan 9 rakaat kah, atau 7 rakaat kah, atau 5 rakaat ya, 3 rakaat. Nah, paling banter 1 rakaat bertahan terus setiap malam 1 rakaat terus. Bertahan ini lebih bagus ketimbang hilang sama sekali. Hilang Ramadan, hilang semua amal soleh. Seolah-olah seperti itu, tidak tersisa lagi. Sedekah, kita selalu setiap hari mengasihi orang berbuka puasa ya, dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka selama Ramadan ini silakan kita bersedekah, lanjutkan ya semampu kita. Kalau tidak bisa sedekahnya sehebat di Ramadan, ya paling tidak walaupun berkurang akan tapi tetap berjalan kebiasaannya bersedekah ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah tersebut. Jangan kita merasa puas ya dengan banyak ibadah dilakukan di bulan Ramadan kemarin, kemudian sekarang waktunya santai-santai setelah Ramadan ini.